Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini akan berisi bagaimana cara menentukan jari-jari pada persamaan lingkaran, yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, langsung saja kita lihat satu persatu. Yang pertama itu, jika diketahui titik pusat dan titik yang dilalui lingkaran. Kita lihat gambarnya. Misalkan ada sebuah lingkaran dengan titik pusatnya itu A, B, dan ada titik yang dilalui lingkaran, yang artinya bahwa titik ini berada pada garis lingkaran. Kita misalkan titiknya X1, Y1. Nah, untuk menentukan jari-jarinya itu kan sama saja menentukan jarak antara dua buah titik, yang merupakan konsep Pitagoras, sehingga jari-jarinya itu adalah sisi yang sejajar dengan sumbu X kita kuadratkan dan sisi yang sejajar dengan sumbu Y kita kuadratkan. Nah, inilah rumus untuk menentukan jari-jari yang diketahui pusat dan titik yang dilalui lingkaran. Kemudian yang kedua, jika diketahui titik pusat dan lingkaran yang menyinggung sumbu X. Kita misalkan ada sumbu koordinat dan ada lingkaran yang menyinggung sumbu X dengan pusatnya itu A, B. Nah, A, B itu kan artinya jaraknya titik ini terhadap sumbu Y itu adalah A dan terhadap sumbu X itu adalah B. Dari gambar ini terlihat bahwa jari-jari lingkaran ini kan sebesar nilai B atau ordinatnya. Hanya saja kita ketahui bahwa koordinat suatu titik itu memungkinkan bernilai negatif. Kita misalkan seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai B ini sudah pasti negatif dan jari-jari tidak mungkin bernilai negatif, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jari-jarinya itu adalah nilai mutlak dari B atau ordinat dari titik tersebut. Kemudian yang ketiga, jika diketahui titik pusat dan lingkaran menyinggung sumbu Y. Sama halnya seperti yang tadi ya. Kita misalkan lingkarannya itu menyinggung sumbu Y dengan konsep yang sama, maka jari-jarinya itu adalah nilai mutlak dari A atau absisnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jika diketahui pusat dan menyinggung garis PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Kita misalkan ada sebuah lingkaran yang pusatnya A, B dan menyinggung sebuah garis PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Nah, jari-jarinya itu adalah ruas garis yang tegak lurus terhadap garis ini ya, dari titik pusatnya ke titik singgungnya. Nah, untuk menentukan jari-jarinya itu kita gunakan rumusnya. Kita substitusikan titik ini ke dalam persamaan garis singgung, A ke dalam X, kemudian B ke dalam Y. Kemudian kita bagi dengan jumlah kuadrat dari koefisien X dan Y. Nah, ini juga memungkinkan bernilai negatif ya, sehingga harus kita mutlakkan. Kemudian yang berikutnya, jika diketahui tiga titik yang dilalui lingkaran. Kita misalkan ada sebuah lingkaran dan ada tiga titik sembarang P, Q, dan R. Nah, untuk menentukannya itu cara pertama bisa dengan cara substitusi titik kebersamaan umum lingkaran, yaitu fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c. Nah, ini nanti menghasilkan tiga persamaan ya, yang bisa kita tentukan nilai A, B, dan C nya dengan eliminasi atau substitusi. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara membentuk persamaan dari jarak dua buah titik. Jadi kita misalkan ada sebuah titik A, B dan kita ketahui bahwa jari-jarinya itu selalu sama ya.
Jadi jarak antara dua buah titik ini, P ke pusatnya, Q ke pusatnya itu selalu sama. Jadi bisa kita buat persamaan dengan jarak antara dua buah titik yang kita kuadratkan sehingga hilang akarnya ya. Nanti bisa kita bentuk persamaan yang kita ambil dari ruas kiri dan ruas tengah ya. Kemudian dari ruas tengah dan ruas kanan juga bisa kita ambil persamaan dari yang kiri dan yang kanan. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh soalnya. Contoh soal pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di min 4,2 dan menyinggung sumbu Y. Dari konsep yang kita lihat tadi, kalau dia menyinggung sumbu Y, itu adalah jari-jarinya kita ambil yang absisnya ya, tapi kita mutlakkan sehingga jari-jarinya itu adalah 4. Kemudian persamaannya, karena sudah ada pusat dan jari-jarinya, X kurang min 4 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan. Sama dengan 16. Nah, kalau kita mau menjabarkan X kuadrat tambah 8X tambah 16, ini bisa kita coret ya. Kita sederhanakan lagi. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 4Y tambah 4 sama dengan 0. Kita lihat contoh yang berikutnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat min 1,3 dan menyinggung garis 3X tambah 4Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini tentunya kita harus menentukan jari-jarinya dulu ya. Yaitu jari-jarinya itu sama dengan, kita substitusikan 1 ke X dan min 3 ke Y. 3 kali 1 tambah 4 kali min 3 kurang 1 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kurang 12 kurang 1 per akar dari 25 ya. 9 tambah 16 25. Nah, ini min 9 kurang 1 min 10 5. Nah, ini terlihat hasilnya negatif ya. Seharusnya dari awal sudah kita buat di sini mutlak. Nah, ini sama dengan min 2 sama juga dengan 2, sehingga persamaannya itu adalah X kurang 1 kuadrat tambah Y dikurang min 3 ya, jadi tambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kita jabarkan X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 sama dengan 4. Kita rapikan ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y, ini 1, kemudian ini 9 berarti 10, kita kurang 4 berarti tambah 6 ya, sama dengan 0. Kita lihat contoh terakhir. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 buah titik 2,2, 2,4 dan 5,1. Nah, karena yang ditanya adalah tentukan persamaan lingkarannya, berarti langsung saja kita substitusikan ke dalam bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita ambil misalkan aja 2,2, kita ganti X ini dengan 2 ya, 2 kuadrat tambah A kali 2 B kali 2 tambah C, ini sama dengan 0. Kita sederhanakan, ini adalah 2A tambah 2B tambah C sama dengan ini 4 berarti min 8 ya.
kita pindahkan ke kanan. Kemudian 2, min 4 kita substitusikan 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah A kali 2 B kali min 4 tambah C sama dengan 0. Kita sederhanakan, 2A kurang 4B tambah C, ini kita jumlahkan 16, ini 4, berarti kita pindahkan ke kanan adalah min 20. Kemudian kita substitusikan titik 5, min 1, 5 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah A kali 5 tambah B kali min 1 tambah C sama dengan 0. Kita sederhanakan, 5A kurang B tambah C sama dengan ini 25, ini 1 ya, berarti min 26. Sekarang kita eliminasi dari dua persamaan ini. Kalau kita kurangkan, ini tentunya C nya akan hilang ya, dan juga A nya akan hilang juga, sehingga kalau kita eliminasi 2B dengan min 4B itu adalah 6B sama dengan min 8 dengan min 20 dikurangkan adalah 12, sehingga B adalah 2. Kemudian persamaan yang ini juga kita eliminasi ya, kita eliminasi, C nya hilang, kemudian 2A kurang 5A adalah min 3A min 4B dikurang min B itu adalah min 3B ya. Kemudian min 20 dikurang min 26 itu sama dengan 6. Kita udah tahu B nya itu adalah 2, jadi min 3A dikurang 3 kali 2 sama dengan 6. 3A sama dengan ini adalah min 6 ya, kita pindahkan ke kanan jadi 12, A nya adalah min 4. Kita ambil salah satu persamaan di antara yang tiga ini, 2A tambah 2B tambah C sama dengan min 8. 2 kali min 4, 2 kali B tambah C sama dengan min 8. Ini adalah min 8 ya, kita coret saja. Kemudian ini adalah 4 tambah C sama dengan 0, C adalah min 4, sehingga persamaannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX, A nya itu min 4, kemudian ditambah BY berarti 2Y tambah C min 4 itu sama dengan 0. Oke, demikian saja untuk materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.